Maksud Hosana berdasarkan ayat ini, karena kita telah diberi teks mengikut konteks ayat ini, mengikut orang Yahudi dan orang Ibrani yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, kira-kira 2 juta orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, baik di dalam dan juga di luar Yerusalem, yang karena itu adalah perayaan Paskah, dan mereka melaungkan Hosana yang maha tinggi. Saudara-saudari, berdasarkan teks, berdasarkan konteks, dan juga orang Ibrani dan juga orang Yahudi yang di situ, arti Hosana itu ialah Lord help us. Tuhan tolonglah kami, selamatkanlah kami. Sebab pada waktu itu mereka adalah di bawah jajahan orang Roma dan mereka sangat tertekan. Dan apabila Yesus datang di kota Yerusalem pada waktu itu, lalu mereka berteriak melaungkan kata-kata ini, Tuhan Hosana yang maha tinggi. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, artinya yang maha tinggi itu sudah pasti kita tahu bahwa dia datang dalam nama Tuhan. Sudah pasti kita tahu bahwa dia adalah anak Raja Daud yang mereka agungkan. Dan sudah pasti mereka tahu bahwa Yesus itu Allah dari sorga. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ini berarti bahwa perkataan Hosana itu ialah satu rayuan, satu doa, satu permohonan untuk minta bantuan pertolongan daripada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, itu adalah berdasarkan dengan teks, konteks ayat ini dan orang yang menyebutnya pada waktu itu. Tetapi bagi orang Kristen, yaitu kita sekarang ini, kita lebih menggunakan perkataan Hosana itu sebagai satu kata pujian kepada Tuhan. Sepertinya kita menggunakan haleluya, sepertinya kita menggunakan puji Tuhan. Tetapi walaupun kita menggunakannya seperti kita menggunakan puji Tuhan, haleluya, sebenarnya ada perbezaan. Hosana lebih kepada permohonan doa minta Tuhan tolong, dan kata haleluya, puji Tuhan adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Tetapi apapun dia, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, gunakanlah perkataan itu, gunakanlah kalimat itu untuk memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Dengan sungguh-sungguh maksudnya apabila kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan mengagungkan namanya, kita perlu melibatkan 3 aspek dalam diri kita, yaitu memuji menyembah Tuhan dengan tubuh kita, memuji menyembah Tuhan dengan jiwa kita, memuji menyembah Tuhan dengan roh kita. Sebab kalau kita menggunakan ketiga-tiga ini dalam pujian penyembahan kita, maka kita akan melihat impak yang sangat besar dalam jemaat kita, di dalam gereja kita, dan dalam pribadi kita. Tubuh ialah daging ini. Jiwa ialah pikiran dan perasaan kita. Itulah sebabnya apabila kita melihat ada orang memuji menyembah Tuhan sampai menangis mereka. Apa sebab? Sebab mereka pergi kepada tahap di mana mereka menghayati seni kata, lagu, dan di mana mereka telah menyanyikannya dengan penuh perasaan sehingga mereka menangis. Saudara-saudari, kalau kita sampai ke situ, itu berarti hanya daging saja terlibat. Dan lebih daripada itu ialah roh. Roh itu ialah yang berkomunikasi dengan Allah. Mudah berkomunikasi dengan Allah sebab Allah itu adalah Allah roh. Yohanes 4 ayat yang ke-24 mengatakan Allah itu adalah roh. Maka itu kita mau bicara kepada dia melalui roh. Dan dia tidak menggunakan perkataan ar besar. Maksudnya adalah roh kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, apabila kita memuji dan menyembah Tuhan dengan melibatkan ketiga-tiga aspek yang ada dalam diri kita manusia ini, maka hadirat Tuhan turun. Amin. Hadirat Tuhan turun. Karena Mazmur 22 ayat
ayat yang keempat mengatakan Allah bertakhta atas pujian penyembahan umatnya. So selagi kita tidak sampai ke tahap menyembah Dia dengan tubuh, jiwa dan roh, kita tidak akan sampai kepada tahap di mana hadirnya kuasa roh Tuhan. Oleh karena itu, kita akan memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sehinggakan hadirat Allah turun. Ada amin? Haleluya. Dan bila roh Allah turun, maka ada kuasa dalam pujian penyembahan. Ada amin? Inilah yang kita mau, supaya tiap kali kita menyembah Tuhan dengan lagu pujian penyembahan, kita mengharapkan hadirat Allah turun. Karena Dia bertakhta atas pujian penyembahan yang dibuat dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau menyembah, memuji Tuhan, sehingga ada kuasa Tuhan beroperasi, manifestasi di tengah-tengah kita. Saya melayani selama 30 tahun, sekitar 30 tahun sebagai pastor sidang dahulu. Dan saya telah banyak sekali menyaksikan perkara ini berlaku, yaitu bahwa ada kuasa dalam pujian penyembahan. Nah, dalam Alkitab kita juga melihat apa yang terjadi ialah pada waktu orang Israel berseru dan berteriak kepada Tuhan apabila mereka menghadapkan kota Yeriko, maka dikatakan tembok Yeriko yang kuat itu roboh. Kenapa? Bukan karena mereka menggunakan mesin gun peluru berpandu apa-apa, tapi adalah karena surakan pujian. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Dan juga Paulus dan Silas waktu mereka dipenjara di Filipi, keduanya menyanyi, memuji, menyembah Tuhan di dalam penjara Filipi itu. Lalu pada waktu malam itu berlaku gempa bumi, kata firman Tuhan. Lalu saudara, apa yang berlaku ialah pintu penjara terbuka dan belenggu mereka karena mereka dan juga ikatan mereka terlepas. Kenapa? Karena di dalam pujian penyembahan ada kuasa. Dan saya katakan tadi, selama dalam pelayanan saya telah menyaksikan banyak perkara-perkara yang seperti ini berlaku, yaitu apabila jemaat Tuhan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kita lihat bahwa ada kuasa yang menggegarkan. Ada damai sukacita yang kita lihat di setiap muka jemaat Tuhan. Ada amin kalau kamu pernah merasakan itu. Amin. Jangannya datang ke dalam ibadah muram-muram, pulang lagi pun sama, datang pun sama, balik pun sama. Tapi di dalam pujian penyembahan itu ada muka yang ceria sebab roh Tuhan yang bekerja. Dan di dalam pujian penyembahan kini ada kuasa, ada penghiburan. Amin. Di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan ada kekuatan yang baru dan ada semangat yang baru. Ada amin. Dan di dalam pujian penyembahan ada kesembuhan yang berlaku. Ada amin. Kita memuji menyembah Tuhan, ini yang kita lihat. Dan tiba-tiba orang yang sakit yang tadi, belum lagi pastor berdoa untuk dia, belum lagi para deacon berdoa, orang itu telah merasakan kesembuhan. Dia datang selepas kebaktian, pastor, saya tak perlu lagi kamu doakan. Apa hal? Sebab masa orang memuji menyembah Tuhan, saya rasa bahwa saya sudah sembuh. Sekarang sembuh nih. Tadi saya begini tapi sekarang sudah sembuh. Sebab di dalam pujian penyembahan yang dimana mendatangkan, yang menghadirkan kuasa Allah, yang mengundang hadirat Tuhan, ya ada kuasa. Dan dalam pujian penyembahan ada pertobatan. Belum lagi dengar khotbah sudah ada orang bertobat. Sebab dia menyanyi dan menyanyi pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, hatinya tersentuh, dia bertobat. Dalam pujian penyembahan ada pelepasan, ada amin. Sebab kuasa-kuasa jahat tidak suka mendengar kita memuji menyembah Tuhan. Dan itu sebabnya apabila kita mengadakan doa untuk deliverance, orang yang kerasukan setan, kadang-kadang kita tak perlu berdoa banyak, tapi kita tempatkan dia di situ, kita menyembah Tuhan dan setan lari. Sebab apa? Apabila kita memuji menyembah Tuhan, ada kuasa dalam pujian penyembahan, setan tak dapat tahan. Ada amin, haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita pertingkatkan pujian penyembahan kita secara pribadi. Di gereja kita, di mana Anda berbakti, sila pertingkatkan ke tahap yang di mana dia pujian penyembahan itu ada quality yang dapat mengundangkan kehadiran Tuhan di dalam jemaat kita.
Janganlah kita memuji menyembah Tuhannya sekadar melibatkan aspek badan kita. Mata lihat seni kata, mulut bergerak, tetapi perasaan tak terlibat. Ataupun janganlah kita masuk dalam pujian penyembahan hanya sekadar lagu-lagu saja, ya, suara yang merdu, musiknya hebat, tetapi tidak ada tidak ada kick, tidak ada kuasa dan urapan. Janganlah kita datang masuk dalam pujian penyembahan yang sekadar menunggu karena orang lain datang. Sedikit orang nyanyi lagi satu karena orang belum datang. Tidak. Ya, sebenarnya untuk Tuhan, bukan untuk sekedar orang tunggu orang datang dalam ibadah. Dan janganlah dia sekadar untuk warming up sebelum khotbah. Tetapi biarlah saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pujian penyembahan kita tujukan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, melibatkan segala aspek kehidupan kita. Ada amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, kembali kita di tempat ini membawa satu semangat yang baru, dan pujian penyembahan di mana Anda berada, di mana Anda berbakti akan naik kepada satu tahap yang bisa mengundang hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.